Salam, selamat malam, selamat bertemu kembali di dalam ibadah 10 hari kita, penantian curahan kuasa Roh Kudus di dalam seluruh hidup kita. Mari saudara kekasih, kita sama-sama mau bertekun, kita sama-sama meminta Roh Kudus itu dipenuhkan di dalam hidup kita, agar kita boleh semakin bertumbuh, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan pujian Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamalah ku rindu hadiratmu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, haleluya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku,
Allah Roh Kudus, penuhi kami pada malam hari ini. Kami bermohon dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kami, agar kami boleh semakin bercahaya, karena kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami, karena Roh Kudus memenuhi kami semua, umat-Mu yang senantiasa Tuhan datang bersujud di kaki-Mu, datang meminta dengan segenap hati kepada-Mu, dan kami yakin dan percaya Engkau Tuhan berbelas kasihan, mencurahkan itu bagi kami semua yang mengikuti ibadah puasa kami pada malam hari ini. Kebelas kasihan-Mu memenuhi kami semua. Terima kasih Bapa, bangkitkan kami seluruh umat-Mu, bangkitkan kami Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang berkenan di hadapan-Mu dimanapun kami berada. Jangan pernah tinggalkan kami Roh Kudus, tetapi tuntun seluruh hidup kami, tuntun seluruh umat-Mu, dari yang termuda sampai yang tertua, dari kaum pria dan kaum wanita. Biarlah kami boleh bergandengan tangan senantiasa Tuhan mendekatkan diri kepadamu, terlebih lagi di dalam penantian curahan kuasa-Mu. Biarlah benar-benar kami semua boleh dibaharui, boleh dibangkitkan, boleh diberi kepada kami pembaharuan yang sesungguhnya, sehingga kami boleh semakin bercahaya dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, kalau malam hari ini kami boleh siap untuk beribadah. Tuhan Yesus Kristus, persatukanlah seluruh umat-Mu agar kami boleh mempersembahkan ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Seluruh hamba-hamba-Mu yang terlibat, berbelas kasihan Engkau Tuhan, memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Demikian jemaat yang mengikuti, sama-sama kami diperlengkapi, dipenuhi kami untuk mempersembahkan ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, bahkan bukan hanya kami, hamba-hamba-Mu dan seluruh sidang jemaat-Mu, tetapi kami rindu Tuhan, semua orang yang mendengar peribadatan kami pada malam hari ini melalui rumah yang terbuka untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, seluruh tetangga yang mendengar juga terberkati, karena Engkau Allah Roh Kudus yang bekerja mendatangkan, oh Tuhan, kebangkitan bagi setiap orang yang mau sungguh-sungguh mendengar akan nama Yesus. Semua boleh menerima berkat yang dari sorga. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siap memulai ibadah kami. Allah Roh Kudus yang menolong, Allah Roh Kudus yang memimpin, Allah Roh Kudus yang membangkitkan kami semua umat-Mu pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Kalau Allah Roh Kudus sudah ada di hidup kita, di hati kita, dan di seluruh umat-Nya pada malam hari ini, maka kita percaya gerakan Allah akan bekerja di dalam hidup kita. Ada haleluya. Kita angkat pujian, gerakan Allah mulailah. Haleluya. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Mari maju, saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam Roh-Mu, maju dalam Roh-Mu, maju, maju terus. Gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudara maju, maju,
majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Sekali lagi kita katakan, gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Saudara maju, saudara maju, maju, majulah terus. Maju dalam rohmu, maju dalam rohmu, maju, maju terus. Maju, maju terus. Maju, maju terus. Haleluya. Mau maju di dalam Tuhan? Haleluya. Kalau kita mau maju di dalam Tuhan, api Pentakosta itu akan terus menyala di dalam hidup kita. Kita angkat pujian, api Kristus sudah menyala sampai hati kita mendidih di dalam Tuhan. Haleluya. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala. Api Kristus sudah menyala, api Kristus sudah menyala. Api, 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 api Kristus sudah menyala, mendidih. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bernyanyi, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati, mendidih. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu berkira, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hati. Sekali lagi kita katakan mendidih, mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu bernyanyi, ku selalu bergirang, hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Ada amin? Haleluya. Hati kita mendidih dan kita rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka seluruh hati kita agar benar-benar disempurnakan hati kita yang bersorak-sorai dengan firman yang hidup yang akan menuntun seluruh perjalanan hidup kita dengan pujian Roh-Mu yang hidup penuhiku. Haleluya.
bersamamu dalam naunganmu. Sekali lagi, rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Mari kita buka hati kita. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, rohmu yang kudus pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerahmu yang menyertaiku. Buka hati, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Mari kita buka hati. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Di pertengahan ibadah ini Tuhan, kami mau buka hati kami untuk firman-Mu. Bekerjalah Roh Kudus bagi kami seluruh umat-Mu pribadi lepas pribadi. Seperti apapun keberadaan kami, berbelas kasihanlah Engkau Tuhan. Menjamah kami semua, agar ketika firman itu disampaikan, Roh-Mu bekerja, menolong kami untuk mendengar, untuk menerima, dan menghidupi setiap firman-Mu, sehingga penuhlah kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Penuhlah kami untuk dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba-Mu yang sudah Engkau pertetapkan untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi kami. Kami bermohon dengan segenap hati, urapi dengan kuasa-Mu Tuhan, agar bukan kelemahannya yang terlihat, akan bukan kepribadiannya yang terlihat, tetapi kepribadian Kristus melalui Roh Kudus boleh bekerja di dalam hidupnya dan juga di dalam hidup kami seluruh umat-Mu, sehingga baik hamba-Mu yang menyampaikan dan kami yang mendengar, bahkan seluruh tetangga kami yang mendengar, sama-sama diberkati, karena Engkau Allah Roh Kudus yang bekerja mendatangkan segala yang baik di dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Kita masuk dalam ibadah doa 10 hari yang dilakukan
di gereja kita, Gereja Betel Injil Sepenuh Jalan Nembaladewa. Setiap gereja yang memiliki aliran Pentakosta, pasti mereka saat sekarang ini, mereka masuk dalam ibadah doa 10 hari. Terlebih-lebih bagi kita sidang jemaat Tuhan di tempat ini, selama 10 hari ini kita akan melakukan ibadah kita, baik ibadah melalui tatap muka maupun secara online. Karena kita percaya dalam ibadah yang kita lakukan ada janji Allah tergenapi bagi segenap kehidupan kita. Perkumpulan yang kita lakukan saat melakukan ibadah doa 10 hari bukan tanpa alasan, saudara-saudaraku, di mana juga sebelum Yesus terangkat ke sorga, dia berpesan kepada murid-muridnya agar mereka jangan meninggalkan Yerusalem sebelum janji Bapa tergenapi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, apa tujuan doa 10 hari kita lakukan di gereja kita? Yang pertama adalah memperkuat iman, dan yang kedua mencari kebangunan rohani, dan yang ketiga mendengarkan suara Tuhan, dan yang terakhir berdoa untuk kebutuhan rohani bagi setiap jemaat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, ini adalah hari kelima bagi kita. Mari kita persiapkan segenap kehidupan kita melalui janji Tuhan, bahwa Tuhan akan mencurahkan rohnya dalam kehidupan kita, baik kita sebagai anak laki-laki maupun kita sebagai anak perempuan. Tuhan akan memberikan janjinya kepada kita. Kita akan sama-sama belajar daripada kebenaran firman Tuhan, yaitu yang tertulis dari kitab Yoel 2 ayat 28 sampai 30, yang perikopnya adalah hari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan kata semua manusia, baik anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita saat malam hari ini adalah Roh Kudus tercurah. Itulah yang menjadi iman percaya kita saat kita mengikuti ibadah doa 10 hari. Roh Kudus akan tercurah bagi setiap kehidupan kita, asal kita memiliki iman dan percaya kepada Kristus. Kenaikan Yesus Kristus adalah suatu peristiwa yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus, di mana disaksikan murid-murid Yesus terangkat naik ke langit dan kemudian hilang dari pandangan para murid-muridnya setelah tertutup awan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kenaikan Yesus ke surga adalah untuk mempersiapkan tempat tinggal yang kekal, yang abadi bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Sebab dunia sebagai tempat tinggal kita
adalah bersifat sementara. Kenakan Yesus Kristus bagi umat Kristen adalah Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat tinggal yang abadi. Yesus naik ke surga untuk memberikan kita kuasa. Yesus naik ke surga untuk memberikan pengharapan dan kepastian akan kedatangannya untuk yang kedua kali. Hari Minggu yang akan datang, kita akan memperingati hari Pentakosta, hari yang ke-50, yaitu hari turunnya Roh Kudus. Sesuai apa yang Tuhan janjikan, di mana Allah berjanji akan memberi roh penolong dan roh penghibur kepada kita. Roh Kudus itu adalah materai dalam segenap kehidupan kita sebagai simbol dari keselamatan yang menjadikan kita menjadi milik Allah. Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya menjadi tanda bahwa mereka telah dimateraikan menjadi milik Allah. Kalau dimateraikan Roh Kudus itu artinya menjamin bahwa kita betul-betul adalah anak Allah yang berhak menerima hidup yang kekal. Bagaimana kita menerima hidup yang kekal? Tentu kita harus mengenal Tuhan dengan benar. Apa yang dimaksud dengan materai dalam Alkitab? Adalah sesuatu yang dipegang teguh sebagai kita orang yang percaya. Orang yang percaya memiliki iman bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Allah yang benar. Bahwa Yesus satu-satunya yang memiliki kuasa untuk membuka dan menutup. Dalam kitab Yesaya 22 ayat 22 dikatakan, apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup, apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Hanya Tuhan Yesuslah yang menjanjikan Roh Kudus bagi kita saat malam hari ini. Tiada yang lain. Mari saudara-saudaraku, kita buka hati kita buka pikiran kita untuk menerima Roh Kudus. Alkitab yang kita percayai adalah sebagai firman kebenaran yang ditulis dan disusun oleh para nabi dan oleh para rasul. Tentu mereka diilhami oleh Roh Kudus yang bermanfaat untuk mendidik, untuk mengajar dan memperbaiki kelakuan kita. Dalam segenap kehidupan kita, saudara-saudara, Roh Kudus itu adalah merupakan jaminan bagi kita, setiap kita orang yang percaya. Karena Dia menjanjikan keselamatan bagi kita setiap umat manusia. Sikap kita sebagai orang Kristen harus berani menyatakan firman kebenaran itu, yaitu Injil keselamatan. Kita harus berani, saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan. Keselamatan itu hanya diberikan oleh Tuhan Yesus, seperti apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dikatakan, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya nama Yesus yang memberikan keselamatan bagi kita. Kalau kita baca
dalam kitab Yoel 2 ayat 28 ini dikatakan Roh Kudus akan dicurahkan kepada semua orang sehingga mereka akan menerima karunia-karunia roh seperti nubuat, mimpi, dan penglihatan. Pencurahan Roh Kudus adalah peristiwa penting dari karya keselamatan, yaitu pengorbanan daripada Tuhan Yesus yang memberikan janji yang murni bagi kita setiap orang yang percaya. Pekerjaan Roh Kudus adalah memberikan kuasa kepada kita untuk memampukan kita bersaksi. Dalam Kisah Para Rasul yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bagaimana kita menerima kuasa yang daripada Tuhan? Tentu kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus dulu. Roh Kudus itu harus kita miliki dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita memiliki Roh Kudus? Tentu kita harus memiliki iman yang sejati kepada Kristus. Tanpa memiliki iman yang sejati kepada Kristus, niscaya Roh Kudus itu akan kita terima. Iman kepada Yesus Kristus adalah satu-satunya syarat yang diminta Allah untuk kita, bagaimana kita meraih keselamatan. Iman bukan saja suatu pengakuan tentang Kristus, tapi suatu perbuatan dan tindakan yang lahir dari hati orang percaya untuk mengikut Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita sampai selama-lamanya. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Kita harus memiliki ketekunan. Ketekunan datang kepada Tuhan sehingga kita menerima kuasa. Dan jikalau kita menerima kuasa, maka Roh Kudus itu tercurah bagi segenap kehidupan kita. Oleh sebab itu setiap kita harus memahami dengan benar arti keselamatan yang daripada Yesus. Karena keselamatan yang daripada Yesus adalah melindungi, menyelamatkan kita dari segala pemikiran-pemikiran yang salah. Kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita pasti dijamin dan mendapatkan keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Keselamatan merupakan salah satu senjata rohani, di mana salah satu fungsinya adalah menjadi ketopong keselamatan. Biarlah firman Allah menjadi ketopong keselamatan bagi kita orang-orang yang percaya, seperti apa yang dikatakan dalam kitab Efesus 6 ayat 17, demikianlah firman Tuhan. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Biarlah firman Allah yang berbicara bagi kita saat malam hari ini. Dan kita imani, saudara-saudaraku, bahwa Roh Kudus tercurah bagi segenap kehidupan kita, sehingga kita menerima karunia-karunia roh, yaitu bernubuat, bermimpi, dan memiliki penglihatan. Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan itu disebut sebagai pedang roh. Kenapa itu disebutkan? Itu adalah karena peran Roh Kudus yang memberikan firman itu kepada kita, yang membuat kita agar kita melakukan segala perintah
dan ketetapan yang Tuhan berikan bagi kita secara efektif. Bagaimana kita dapat melakukannya? Kita lakukan dengan penuh kesetiaan. Firman Tuhan akan menjadi pertahanan yang kuat yang melawan kejahatan, juga senjata yang sangat penting untuk meruntuhkan benteng-benteng kesesatan dan tipu muslihat yang kita alami. Kita harus diperlengkapi dengan kuasa Allah. Bagaimana kita diperlengkapi oleh kuasa yang daripada Allah? Tentu yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki kuasa yang daripada Roh Kudus. Firman Allah disebut dalam kitab Ibrani 4 ayat 12, firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, yang sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah itu ya dan amin. Dia mampu mengalahkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Dia adalah penuh kuasa. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, tujuan dari pedang roh adalah membuat kita kuat dan memampukan kita untuk menahan serangan dari kuasa-kuasa iblis. Dan mari kita gunakan Roh Kudus untuk menyelamatkan jiwa kita. Dan kita percaya bahwa keselamatan yang daripada Yesus adalah kepastian yang harus kita alami. Dan kita katakan saat malam hari ini, Tuhan ajarlah kami setia memegang jaminan keselamatan yang daripadamu. Amin. Biarlah Allah Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada kita agar kita setia memegang jaminan keselamatan yang daripada Tuhan. Perlu kita ketahui saudara-saudaraku, ada 3 prinsip Injil keselamatan itu. Yang pertama adalah hidup kita ada dalam Yesus yang telah menjadi keselamatan kita, sehingga kita katakan dalam segenap kehidupan kita bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang kedua adalah kita harus dimateraikan oleh Roh Kudus menjelang hari penyelamatan itu. Dan prinsip yang ketiga adalah kita harus menjadi milik Allah. Setiap kita mengalami keselamatan yang daripada Tuhan, itu bukan karena kekuatan kita, tetapi adalah anugerah Tuhan yang tercurah bagi segenap kehidupan kita. Semua karena karya Roh Kudus, bukan karena kegagahan kita. Kita menerima Injil keselamatan itu, kita harus mampu dimateraikan Roh Kudus, di mana kita harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus agar kita masuk dan melihat kerajaan Allah, sehingga kita mengalami perubahan. Dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-5 sampai ke-6 dikatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah.
apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Kita harus hidup dalam roh dan menunjukkan kehidupan kita senantiasa menunjukkan dan menghasilkan buah-buah roh dalam hidup kita, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23 itu. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Hanya karena Roh Kudus saja kita dapat menerima Roh Kudus yang adalah sumber kekuatan bagi kita dalam kehidupan kita, dalam kita berjalan dalam di dunia ini sesuai dengan kehendak daripada Tuhan. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melewati apa yang terjadi di dunia ini. Tetapi Allah Roh Kuduslah yang memampukan kita menghalau segala kuasa-kuasa kegelapan yang ada di dalam dunia ini. Untuk itu saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita melangkah dalam hidup kita untuk dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari, agar kita menyadari bahwa tanpa Roh Kudus hidup kita ini tidak berarti, yang artinya adalah kita memerlukan Roh Kudus dalam hidup kita. Hidup kita ini harus memerlukan Roh Kudus. Hidup kita ini harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan harus kita sadari, saudara-saudaraku, bahwa dalam segenap kehidupan kita, kita percaya bahwa segala sesuatu dalam dunia ini adalah milik Allah. Dan kita juga menjadi milik Allah. Karena itu Allah yang kita percaya, Allah Roh Kudus yang menjadi pedoman hidup kita, yang menjadikan kita sebagai milik Allah. Kita harus memiliki tujuan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita harus memiliki Roh Kristus sehingga kita disebut milik Kristus, dan mematikan dosa kita dari segala apa yang namanya keinginan-keinginan daging. Tetapi Roh Allah harus diam dalam hidup kita, karena Roh itu adalah merupakan satu kebutuhan hidup kita, yaitu Roh kebenaran. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, Roh Kudus tercurah dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan suatu persekutuan dengan Tuhan. Ada suatu kerinduan yang mendalam untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. Tanpa itu, saudara-saudaraku, kita tidak akan didiami Roh Kudus. Dan hal yang kedua adalah kita harus ada penyerahan total kepada Tuhan. Mempersembahkan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepadanya. Dan hal yang ketiga adalah bagaimana kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita dengan iman. Hanya Yesuslah satu-satunya dalam kehidupan kita. Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita memiliki kuasa
Dan bagaimana kita menjadi saksi Kristus, kita harus memiliki senantiasa kehidupan yang senantiasa mati akan dosa dan hidup untuk Tuhan. Sebagai orang Kristen, orang yang percaya, kita harus memiliki roh Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap apa yang kita miliki. Roh Kudus itu sangat penting. Kalau kita melihat saudara-saudaraku yang terkasih, saat Tuhan menciptakan dunia ini, dikatakan Allah berfirman. Dalam seluruh kehidupan kita, firman Allah itu adalah jaminan bagi kita. Roh Kudus itu adalah materai, tanda bagi kita. Bagaimana kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebagai orang Kristen, orang yang percaya, kita harus memiliki Roh Kudus. Roh Kudus akan tercurah bagi segenap kehidupan kita jikalau kita memiliki karunia-karunia yang daripada Tuhan yang menjadikan kita menjadi milik Allah. Mengapa kita harus menjadi saksi Kristus? Karena Yesus adalah sebagai penguasa tunggal dalam hidup kita. Yesus adalah Tuhan atas hidup kita. Ketika kita menjadi milik Allah, maka status hidup kita akan berubah. Kita sudah ditebus dan dibeli lunas oleh Tuhan melalui pengorbanannya di kayu salib. Mereka yang akan menerima Roh Kudus, mereka tidak akan merasa ketakutan lagi karena hidup mereka dipimpin oleh Roh Allah yang menjadikan kita menjadi anak-anak Allah. Kita harus berani, saudara-saudaraku, memberitakan kebenaran menurut kehendak Roh Kudus dan firman Tuhan yang mengizinkan Roh Kudus mengubah hidup kita, menjadikan kita dewasa dalam Kristus. Seringkali kita sebagai orang Kristen tidak menyadari keberadaan Roh Kudus dalam kehidupan pribadi kita dan bagaimana kita untuk menjadi dewasa dalam Kristus. Kita harus memiliki pribadi yang teguh, memiliki ketekunan, kesetiaan dan ketaatan kepada firman Allah. Pencurahan Roh Kudus adalah suatu momentum bagi kita saat malam hari ini. Kita harus berseru kepada Tuhan agar Roh Kudus tercurah bagi segenap kehidupan kita. Mari kita katakan, curahkanlah Tuhan hujan roh-Mu kepadaku, penuhilah hatiku dengan hati-Mu. Itulah yang kita nanti-nantikan, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana janji Bapa tergenapi dalam kehidupan kita. Roh Kudus yang kita nanti-nantikan, mari kita buka hati kita, kita buka jiwa kita agar Roh Kudus itu tercurah bagi segenap kehidupan kita. Itulah janji Tuhan bagi kita saat malam hari ini, seperti apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yoel, dikatakan, aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan dan orang-orang yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan.
juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Inilah yang menjadi iman percaya kita sebagai pengikut Kristus. Roh Tuhan akan tercurah bagi kita saat malam hari ini. Terpujilah bagi nama Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian yang mengatakan, curahkan Tuhanku hujan rohmu. Curahkan Tuhanku hujan rohmu, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti, berikan kini. Lalu ku bersujud menyembah. Sekali lagi, curahkan Tuhanku, curahkan Tuhanku hujan basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti, berikan kini. Lalu ku bersujud menyembah. Sekali lagi, curahkan Tuhanku, curahkan Tuhanku hujan rohmu, basahilah sekarang tanah gersang. Telah lama ku nanti, berikan rohmu. Lalu ku bersujud menyembahmu. Haleluya. Bagai tanah gersang, itulah yang menjadi permohonan kami, bahwa Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu dalam seluruh hidup kami. Itulah janji Bapa bagi kami saat malam hari ini. Engkau akan mencurahkan Roh-Mu kepada kami semuanya yang telah mengikuti ibadah doa 10 hari yang kami lakukan saat malam hari ini. Penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, tapi Allah Roh Kudus yang mampu menyempurnakan setiap apa yang kami lakukan saat malam hari ini. Diberkatilah hamba-Mu
yang memimpin pujian, yang bermain musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan, tetapi Allah Roh Kudus yang mampu menyempurnakan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu saat malam hari ini, sehingga sidang jemaat-Mu diberkati oleh Tuhan, sehingga kami percaya Roh Tuhan akan tercurah bagi segenap kehidupan kami. Ibadah-ibadah yang kami lakukan juga di hari-hari mendatang dalam ibadah doa 10 hari sampai hari Pentakosta, kami percaya ya Allah kami, Roh Kudus akan tercurah bagi segenap kehidupan kami. Berikan kesetiaan kepada sidang jemaat-Mu yang mengikuti ibadah turunnya curahan Roh Kudus-Mu, baik melalui tatap muka, baik melalui ibadah online. Mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan, dan seluruh hamba-hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk melayani pekerjaan kudus-Mu, perlengkapi mereka dengan kuasa yang daripada Yesus, karena kami percaya janji Allah adalah janji yang murni, ya dan amin, tercurah bagi segenap kehidupan kami. Firman Allah itu akan mengubah segenap kehidupan kami, yang menjadikan kami semua menjadi milik Allah, dan kami adalah anak-anak Allah. Biarlah Roh Kristus, Roh Kudus-Mu tercurah bagi segenap kehidupan kami, mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Terima kasih Bapa, kami akhiri ibadah kami saat malam hari ini dengan menyapa-Mu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.